saya Natlis Dedi. Saya dari program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjung Pura angkatan 2021. NIM saya F1081211022. Halo, perkenalkan nama saya Yulita Friskila, NIM F108121109 dari kelas 2A reguler, Prodi PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjung Pura. Halo, pada saat ini saya dan kelompok saya akan menjelaskan tentang teori belajar humanistik. Apa sih itu teori belajar humanistik? Teori humanistik atau sering juga kita sebut sebagai teori belajar humanistik adalah satu dari beberapa teori belajar yang sering digunakan oleh guru maupun tenaga pengajar lainnya. Secara garis besar, teori belajar humanistik adalah teori belajar yang bertujuan menghasilkan hal baik bagi kemanusiaan supaya bisa mencapai aktualisasi diri dan membuat orang mampu mengenali diri sendiri. Ciri teori humanistik yang pertama adalah lebih memfokuskan pada proses belajar itu sendiri. Seseorang akan menjadi yang lebih bisa mengeksplorasi diri. Fokus belajar ada dalam prosesnya saat seseorang menjalankan pendekatan belajar. Kedua, adanya peranan aspek kognitif dan aspek afektif. Ketiga, mementingkan pemahaman dan juga pengetahuan dalam proses belajar. Keempat, mementingkan sikap dan perilaku diri ketika menjalankan proses belajar. Yang terakhir, tidak seorang pun mampu mengatur atau mendikte proses belajar yang benar pada setiap individu. Tujuan teori belajar humanistik. Teori belajar humanistik juga memiliki tujuan yang jelas, yakni bertujuan menjadi seseorang yang lebih manusiawi dengan harapan agar bisa menjadi lebih peka terhadap lingkungan sekitar, mampu memahami diri sendiri untuk mampu meraih aktualisasi diri. Inti dari teori humanistik ini adalah baik murid maupun gurunya fokus terhadap proses pembelajaran, dengan murid yang mencari cara dan sistem belajar mereka sendiri. Sedangkan guru menjadi fasilitator yang dapat mengarahkan murid dalam menemukan sistem belajar mereka tanpa ikut campur lebih jauh ke dalam pembelajaran. Dengan adanya pendekatan pembelajaran humanistik ini, murid dapat terbiasa mengembangkan pemikiran mereka dan menganalisis apa yang tidak baik dan apa yang lebih baik bagi proses pembelajaran mereka. Teori belajar humanistik ini membawakan sejumlah manfaat yang berguna bagi murid yang sedang belajar dalam jangka waktu yang panjang. Manfaat yang pertama adalah individu yang sedang belajar menjadi lebih partisipatif, demokratis, dan humanis dengan adanya kebiasaan penerapan pendekatan belajar humanistik. Kedua, selama menjalankan proses belajar, individu juga menjadi bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk bagi dirinya untuk bisa menjadi seseorang yang lebih baik. Ketiga, adanya kesempatan dan kebebasan yang sepenuhnya diberikan pada murid membuat dia secara otomatis ikut menghargai kebebasan dan pendapat orang lain. Keempat, pendekatan belajar humanistik juga memicu murid lebih semangat dan meningkatkan minat belajar mereka, sebab mereka melakukannya dengan senang hati sesuai dengan kemauan sendiri. Dedi, kamu tahu nggak sih tentang apa aja kelebihan dan kekurangan dari teori belajar humanistik? Tahu dong. Boleh nggak sih kamu jelasin apa aja kelebihannya? Kelebihan teori belajar humanistik yang pertama adalah 1. Meningkatkan minat belajar individu. 2. Membantu membentuk kepribadian, perubahan sikap ke arah yang positif dan hati nurani. 3. Membantu meningkatkan kreativitas setiap orang. 4. Membentuk pola pikir yang cerdas dan luas serta yang baik. 5. Mampu menghadirkan sebuah pengalaman yang baru dan menarik pada setiap individu. 4. Terakhir, mengembangkan individu dan membantu mereka mencapai aktualisasi diri. Kemudian saya akan menjelaskan apa aja kekurangan dari teori belajar humanistik. Yang pertama, teori humanistik ini dapat memunculkan perilaku individualis. Yang kedua, apabila tidak ada kesungguhan dari murid untuk belajar, maka proses belajar pun bisa dianggap gagal. Yang ketiga, tenaga pengajar sebagai fasilitator menjadi minim peranan.
Yang keempat, pendekatan belajar humanistik ini tidak dapat digunakan untuk metode pembelajaran praktis. Dan yang terakhir, akan munculnya perbedaan yang signifikan terhadap murid satu dengan yang lainnya sehingga timbul kesenjangan. Mungkin hanya itu beberapa kelebihan dan kekurangan yang kami jelaskan dari teori belajar humanistik. Sekian materi yang dapat kami sampaikan Tentang teori belajar humanistik. Terima kasih dan sampai jumpa. Dadah!